Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera selalu menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Baiklah pada pagi hari ini mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Saja untuk Bapak Ibu Saudara bersatu dalam doa. Kita menghampiri tahta Bapa yang kudus. Bapa dalam sorga, kembali kami bersyukur Bapa untuk setiap kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Apabila kami hari ini boleh ada ya Bapa, apabila kami hari ini boleh masih menghirup udara yang segar ya Tuhan, semua oleh karena kemurahan-Mu ya Bapa, semua oleh karena kebesaran-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami tak mampu membalas kasih-Mu Bapa. Izinkan kami datang pada pagi hari ini Tuhan membawa ucapan syukur kami Bapa. Izinkan kami pada pagi hari ini Bapa membawa ucapan syukur kami, menaikkan pujian kami Tuhan. Sebab Engkau layak disembah. Engkau yang telah berkorban bagi kami Tuhan. Darah-Mu menebus kami Bapa. Engkau yang memerdekakan kami Tuhan. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang kami panjatkan ya Tuhan, Engkau bertata di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kuduskan setiap hati kami Bapa, kuduskan setiap pikiran kami Tuhan, sebelum kami memasuki hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kuasa-Mu nyata. Mari bersama-sama angkat hatimu, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami ya Bapa. Engkaulah perisai kami Tuhan. Alam semesta sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa Yesus. Puji syukur ya Bapa. Ya Bapa biarlah setiap bernafas Tuhan, setiap yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Bersama-sama kita katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
kemuliaan. Kami satukan suara Tuhan. Hosana, Hosana. Mari angkat suaramu dan katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan. Engkaulah Raja damai, Engkaulah Raja yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau Tuhan. Jemaat saja yang katakan layak dipuji. Layak dipuji disembah, Kaulah yang. Inilah pernyataan kami Tuhan. Inilah pernyataan kami Bapa. Raja atas segala raja, namamu besar. Bersama-sama katakan layak dipuji. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Bersama-sama berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah Tuhan. Sebentar kami akan memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di setiap hati kami. Dimanapun jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkannya Bapa, kami percaya Engkau menjamah urapan-Mu Tuhan, menjamah setiap jiwa-jiwa dimanapun berada. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Dia Raja, Dia Allah yang layak disembah Saudara. Mari bersama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidup. Katakan, yang percaya seluruh semesta sujud menyembah.
yang bernafas memuji Engkau ya Bapa. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia beri hidup. Katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya Tuhan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Haleluya Yesus, hanya Engkau yang mulia Tuhan, hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami Bapa. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, kasih-Mu kan selalu pusat segalanya, kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Katakan keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Satukan suara, katakan, oh, 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 mulialah nama-Mu. Oh, 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 mulialah nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Amin. Keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Wow, oh, wow, oh, mulialah nama-Mu. Oh, 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 mulialah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kami diselamatkan ya Bapa. Hidup kami tak seperti yang dulu lagi Tuhan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya.
Katakan. Haleluya. Puji syukur. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita ingat bahwa waktu Tuhan, rencana Tuhan, bukan rencana kita dan bukan waktu kita. Saja Bapak Ibu Saudara menyanyikan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dimengerti. Lewati segala pencobaan, namun Dia selalu menyertai kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami. Kami percaya setiap rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami tidak dapat mengerti, walaupun kami tidak dapat memahami Tuhan. Namun Roh Kudus memampukan kami untuk melalui segala cobaan yang kami alami Tuhan. Dan terima kasih Bapa. Sebentar kami akan duduk diam. Kami akan membuka hati kami akan membuka telinga kami. Dan kami akan menerima berkat firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu.
Kuasa ilahi melingkupi tempat ini Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa apapun Tuhan yang berusaha mencuri sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami tengin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari katakan haleluya. Lebih semangat lagi katakan haleluya. Boleh semua sampai yang di rumah kita tepuk tangan dan sambil katakan haleluya. Puji Tuhan, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, juga semua staf GBI Rogo Jambi yang percayakan saya untuk sampaikan firman hari ini. Dan Bapak Ibu yang di rumah masing-masing, kita juga serius ya, karena kita mau ketemu Tuhan, kita mau dilawat Tuhan. Corona ini sungguh luar biasa merubah semua yang sudah diagendakan ya. Saya hari ini harusnya khotbah di GSJS Surabaya dan besok sama lusa itu seminar keluarga di Surabaya dan Gresik. Kemudian Rabu Kamis saya harusnya di Betani Nginden, baru Jumat saya harus ke Banyuwangi. Minggu depan saya di sini. Terus Senin saya ke Sulawesi Utara, dari Sulawesi Utara balik ke Jember, terus akhir bulan baru balik ke Jakarta, kira-kira begitu. Tapi semua berubah karena situasinya di luar kendalinya manusia. Tapi percayalah bahwa yang terjadi sekarang ini ada dalam kendalinya Tuhan. Boleh katakan amin? Nah, tema khotbah saya pagi hari ini adalah time out. Saya merasa gereja sekarang lagi di time out sama Tuhan, dan ini istilah ini sebenarnya untuk istilah olahraga sebenarnya ya. Saya punya anak itu olahragawan, jadi kalau di time out itu karena pelatih melihat sesuatu yang harus dibereskan. Satu, emosi pemainnya, dua, terus strateginya, terus pencapaiannya. Nah kira-kira begitu di time out. Nah, rumah Tuhan yang di Israel, di Yerusalem itu pernah di time out sama Tuhan. Kenapa? Nah kita belajar bersama-sama. Kenapa gereja sekarang di lockdown, di time out? Saya percaya di balik itu ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, perkara yang besar akan terjadi di dalam gereja. Boleh katakan amin? Bilang sebelahmu, ayo kita semangat ya. Oke, kita buka Alkitab kita di dalam Amos pasal yang kelima. Nanti tugasnya Bapak Ibu baca seluruh kitab Amos ya. Saya membaca ini ceritanya luar biasa. Benar-benar Tuhan bikin time out kepada rumah Tuhan itu karena ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Pasal 5 ayat yang ke-21 sampai 23. Amos pasal 5 ayat 21 sampai 23. Ayat itu berkata begini. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Sampai di situ dan nanti Bapak Ibu baca semuanya ya. Nah perhatikan baik-baik, kira-kira Tuhan berkata begini kepada Amos, itu nabi kecil ya. Dia hanya peternak, dia orang sederhana dari desa Tekoa, disuruh pergi ke Yerusalem untuk men-time out gereja ya, untuk memberhentikan rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan disuruh berhenti. Kenapa? Karena perhatikan kalimat ini berkata begini, Tuhan kira-kira berkata begini, aku tidak mau melihat korban persembahanmu, aku tidak mau melihat puji-pujianmu, aku tidak mau melihat ibadah rayamu, aku tidak mau melihat rame-ramemu, aku tidak mau melihat gambusmu, musikmu, dan lain sebagainya. Berhenti, kira-kira begitu. Kenapa? Nanti kalau Anda baca Amos 1 sampai selesai, pasal 9 kalau nggak salah selesainya, itu bangsa Israel itu ibadahnya luar biasa, liturginya luar biasa, musiknya hebat. Tapi di luar ibadah mereka melakukan kejahatan, keadilan nggak ada, hukum bisa dibeli, ya. Bahkan nanti Anda akan ketemu ayat mereka dalam pelayanan, tapi mereka
bersinah di samping kemah Tuhan, kira-kira begitu. Di samping mezbah Tuhan, kira-kira begitu. Sungguh sangat menyedihkan gitu. Makanya gini Bapak Ibu, Tuhan sekarang ini gereja-gereja besar yang musiknya bagus-bagus, nggak salah sih, nggak salah. Siapapun nggak salah, asal dalam gereja sama di luar gereja itu sama, kira-kira begitu. Ya, Tuhan suka musik, tapi bagaimana main musiknya, bagaimana pemusiknya, kira-kira begitu. Tuhan bikin time out. Sekali waktu saya kasih gambaran yang real. Saya ditelepon seorang hamba Tuhan, saya pulang pelayanan dari Malang. Saya masuk hotel jam 10 sudah capek, terus teman saya pendeta telepon, Pak Ishak saya dengar ada di Malang. Betul, Tuhan bicara kepada saya Pak, malam ini saya harus ketemu Bapak. Terus saya jawab begini, maaf, tolong bicara sama Tuhan besok siang aja, saya bilang gitu, karena aku udah ngantuk dan Tuhan belum bicara sama saya. Harusnya kan bicara juga sama saya. Saya itu keki kalau ada orang ngomong dikit-dikit atas nama Tuhan, dikit-dikit ayat keluar, tapi hidupnya nggak pas gitu. Saya ngomong begitu dia marah. Pak Ishak, kalau nggak mau ketemu saya, malam ini saya sudah siap mau minggat ini Pak. Loh, kamu pendeta pakai minggat-minggat segala, ada apa? Hari Minggu saya pulang pelayanan ditempeleng istri Pak. Loh, kamu yang ditempeleng kok malah kamu yang minggat? Iya Pak, habis tempeleng tak jambai rambutnya dia. Oh, oke deh kamu ke sini kita ngobrol. Tak layani sampai jam 2 pagi. Ujungnya saya cuma ngomong begini, bro, sudah waktunya time out. Coba betulin dulu keluargamu, baru kamu nanti naik mimbar. Makanya aslinya kita itu bukan di sini, tapi rumah kita itu asli Pak. Asli banget kalau di rumah kita. Anda boleh cimprak-cimprak di sini ya, tapi jangan berhenti loh ya, tetap cimprak-cimprak. Yang penting di rumahmu juga bener gitu. Ayo colek sebelahmu, jangan pura-pura budek loh, kamu ini penting ya. Nah, sekarang yang kita mau belajar begini, kenapa rumah Tuhan di Yerusalem itu di time out sama Tuhan? Kenapa gereja sekarang di lockdown sama Tuhan? Ada 3 hal saya mau sampaikan secara singkat karena waktu kita nggak panjang. Yang pertama, mari kita lihat. Yang pertama masih pasal 5 ayat 4 dan ayat 5 dan 6. Pasal yang kelima tadi itu, ayat yang keempat, 5, 6, ayat itu berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Tuhan ngomong begini, kira-kira kalau saya gambarkan sekarang begini, kamu mau bikin acara yang meriahnya seperti apapun, tujuannya hanya satu, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Boleh katakan amin? Jadi gini, yang pertama yang Tuhan mau, konsep ibadah kita dirubah. Konsepnya apa? Cari Tuhan. Mau ibadah di rumah, cari Tuhan. Ibadah di gereja, cari Tuhan. Ibadah di kantor, cari Tuhan. Nah, saya sekarang gini, mari kita buat pertanyaan. Anda datang ke gereja cari Tuhan enggak? Main musik cari Tuhan enggak? Di rumah cari Tuhan enggak? Intinya begini, cari Tuhan sampai ketemu. Sampai ketemu, kalau ketemu berarti mengalami perjumpaan. Jadi konsep ibadah yang berkuasa, ibadah yang benar itu adalah pertemuan dengan Tuhan. Jadi gereja harus membuat konsep ibadah mempertemukan jemaat dengan Tuhan. Kira-kira begitu. Dan orang yang ketemu Tuhan itu biasanya ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, jangan-jangan ketemu genderuwo, ya kan? Udah pernah lihat genderuwo belum? Belum? Kalau belum coba lihat orang sebelahmu ya. Barangkali dia pernah lihat gitu. Ya. Kalau ketemu Tuhan pasti berubah, karakternya berubah, yang dulu keras jadi lembut, ya bukan lembut. Gitu.
Nah, kalau gak ada perubahan pasti gak ketemu Tuhan. Jadi konsep ini harus ada di gereja. Pertemuan antara umat dengan Tuhan. Makanya kamu yang ada di gereja ini yang masih muda, kalau ibadah jangan sambil ketemu si ini, gak usah. Kalau ketemu ya puji Tuhan, gak ketemu ya gak apa-apa. Intinya kita harus mengkonsep kepala kita sendiri selalu ketemu dengan Tuhan. Boleh katakan amin? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Tuhan mau? Yang kedua, mari kita lihat ayatnya yang ke-14, 15. Masih di dalam Amos 5. Ayat 14 dan 15, ayat itu berkata begini, carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup dengan demikian. Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Yang pertama, ubah konsep ibadah, pertemuan dengan Tuhan. Yang kedua begini, ada pertobatan, ya. Jadi ada perubahan hidup, ada perbaikan hidup. Perbaiki cara ibadah, terus perbaiki cara hidup. Tuhan berkata, cari yang baik dan bukan yang jahat, ya. Jadi kita harus berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Dan bukan hanya itu, ayat 15 berkata bencilah yang jahat. Sampai kepada begini Bapak Ibu, harusnya nanti ya, hidup kita itu bukan hanya ibadah keluar masuk gereja, tapi ada perbaikan hidup, perilaku gitu. Dari jahat menjadi baik, dan sampai kepada menjadi orang yang pembenci yang jahat. Kira-kira begitu. Gak kompromi dengan yang jahat. Caranya gimana sih? Simple, sudah begini aja. Yang remeh-remeh aja kita lakukan ya, yang ringan-ringan. Contoh, perbaiki kelakuan itu begini. Kalau selama ini Anda suka naik motor nggak pakai helm, mulai sekarang pakai helm. Ini anak Tuhan nggak pakai helm, malu sama yang memberi motor, ya kan? Gitu. Terus jangan melanggar lagi lampu merah, itu anak Tuhan, ya kan? Jangan lagi goncengan 3, motor itu hanya untuk 2, ya. PSBB nggak tahu di Banyuwangi ini diberlakukannya seperti apa. Di Bekasi di tempat saya dibatasi hanya 5 orang ada dalam gereja. Dan itu kami lakukan benar-benar. Sampai pemimpin pun nggak usah datang nih. Di sini masih bisa rame-rame. Saya nggak tahu PSBB-nya seperti apa. Tapi saya mau kasih tahu. Nanti yang ketiga janjinya Tuhan buat orang yang taat luar biasa. Jadi mulai sekarang perbaiki perilaku kita. Boleh katakan amin? Nggak usah di sini dulu lah, di rumah kita aja perlakuan kita terhadap istri baik-baik, ya. Jangan sampai begini loh, di luar Anda dikata-katain orang, oh baik sekali loh bapak ini, tapi istrimu ternyata mencep begini. Belgedes, nah itu berarti belum. Kebaikan kita itu harus muncul dari setiap rumah kita masing-masing. Boleh katakan amin? Oh si ini anak muda ini, si Joko ini kalau di gereja bagusnya luar biasa. Tiba-tiba mamanya ngomong belgedes, itu artinya juga belum. Kebaikan kita harus berangkat dari mana kita tinggal. Saya percaya begini, kalau gereja ini isinya orang-orang benar, orang-orang baik, gereja ini pertumbuhannya pasti luar biasa, pasti berdampak keluar dan menjadi garam, punya pengaruh yang kuat terhadap lingkungan. Boleh katakan amin? Saya di tempat saya itu ada jaksa, ada hakim, ada pengacara. Ada hakim tinggi dan sekarang kerjanya di komisi yudisial. Dia pernah pesan begini sama saya, Pak Ishak, kalau boleh di Indonesia ini jangan pernah berurusan dengan pengadilan. Kenapa? Nggak ada keadilan. Semua bisa dibeli. Bahkan ada istilah begini, dulu zamannya Orde Lama itu kalau urusanmu mau beres harus ada uang di bawah meja. Gitu. Tapi Orde Baru lain lagi, kalau mau cepat beres harus ada uang di atas meja, lebih terang-terangan. Zaman sekarang beda lagi, kalau mau lancar bawa sak meja-mejanya baru lancar gitu. Aku heran, saya mentor beberapa pengacara dan saya ngomong begini, kamu coba pilih kasus ya kalau boleh. Kalau bela kasus itu
Yang dibelanya itu kamu enggak dosa gitu loh. Tapi kalau kamu dapat yang jahat, ya kamu tetap bela, tapi intinya mempersiapkan orang itu supaya terima ketika dihukum gitu. Saya heran kalau pengacara Kristen terus kemudian nangani orang cerai dan cerai. Kalau nggak jadi cerai bagus. Saya mau katakan begini buat Anda semua yang di rumah juga yang di ruangan ini. Jangan lagi main-main sama dosa. Percayalah, digilas habis sama Tuhan. Jadi sudah waktunya kita hidup benar. Boleh katakan amin? Bilang sebelahmu, waktunya benar ya. Ya, waktunya benar. Bukan hanya hura-hura di gereja, tapi benar hidupnya kita kelihatan memang benar begitu. Boleh katakan amin? Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa gereja di time out? Yang pertama supaya ibadahnya benar, yang kedua supaya kelakuannya benar, yang ketiga sekarang pasal 9. Pasal 9, kita maju di pasal terakhir, pasal 9, ayatnya yang ke ayat 14, 15. Ayat itu berkata begini, pasal 9 ayat 14 dan 15. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel, mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka dan di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Boleh katakan amin? Yang ketiga begini, setelah kita diproses menjadi orang yang ibadahnya benar, kelakuannya benar, terus kemudian yang ketiga janjinya begini, dipulihkan. Boleh katakan amin? Apa yang kamu tanam akan berbuah dan kamu akan makan buahnya. Apa yang kamu usahakan akan berhasil dan kamu makan hasilnya. Kira-kira begitu. Saya mentor banyak pengusaha. Nanti tanggal 20 ini kami akan ketemuan di Zoom ya. Dan hampir semua pengusaha mengatakan drop. Ada yang 30%, ada yang 50%, bahkan ada yang 70%. Dan ini nggak bisa dihindari. Semua mengalami itu. Jangankan pengusaha, pendeta pun drop. Guyon. Saya kapan itu guyon sama semua staf saya. Om, berapa yang di cancel? Kamu mau tanya rupiahnya apa jadwalnya? Dua-duanya. Aku mau jawab rupiahnya aja. Kerugianku kira-kira bisa sapean loh. Enggak usah dicatat ini bukan khotbah yang enggak usah dicatat. Tapi begini. Anda yang usahanya rusak hari ini, Tuhan akan pulihkan. Asal begini, ibadahmu benar, kelakuanmu benar, dipulihkan. Karena kalau enggak benar diberkati, jangan-jangan malah rabi maneh. Nah itu masalahnya. Jadi dibenerin dulu orangnya, baru dibenerin berkatnya. Percayalah begini, kondisi ini mengajar kita untuk lebih baik. Saya jujur setelah di rumah saja berat badan saya turun 2,5 kilo. Kenapa bisa turun? Oh, kalau di luar diajak makan enak terus, di dalam makan campur prihatin. Jadi enggak apa-apa, badan turun ya. Terus kemudian punya waktu puasa, punya waktu fellowship dengan keluarga jauh lebih banyak. Saya sebenarnya datang ke sini ini enggak bisa loh, karena mama saya sakit dan sudah kritis ya. Saya berusaha beli tiket, ngurus surat bebas COVID, dan saya benar-benar bebas ya, karena saya dicek semua ya, check up benar-benar gitu dan bebas. Puji Tuhan malah sehat ya kan. Terus bisa beli tiket terbang, aduh itu ribet, check innya juga ribet. Tapi tadi malam saya lihat ketika mamaku ngelihat saya sudah mulai bisa senyum, bisa gerak. Nah harusnya gitu loh, kita itu menjadi penyembuh siapapun. Boleh katakan amin? Jangan sampai melihat engkau ibadah gindrang-gindrang tapi begitu melihat kelakuanmu orang malah stroke. Karena apa? Karena kelakuanmu gak jadi berkat. Hari ini mari jangan hanya tampil di gereja tapi tampil di luar gereja. Kita adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Boleh katakan amin? Yuk kita tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Yuk musik kita semua yang di rumah bangkit berdiri, dan kita semua mari bangkit berdiri, kita tundukkan kepala. Kita renungkan firman sejenak dan kemudian kita ambil keputusan hari ini untuk menjadi orang yang selalu mencari Tuhan. Bukan hanya kegiatan-kegiatan tapi kita betul-betul mencari Tuhan. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Oh, Jesus. Mari semua Bapak Ibu, kita semua termasuk yang di rumah mengangkat tangan dua-dua ke atas. Mungkin sekarang kita tidak mengerti sampai kapan pandemi ini akan terus berjalan. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah lepaskan tangan kita. Tuhan pasti punya waktu yang tepat untuk memulihkan kita. Urusan kita, tanggung jawab kita adalah selalu ketemu dengan Tuhan. Mumpung Anda punya waktu banyak di rumah, Anda banyak-banyaklah bikin mezbah keluarga, banyak-banyak fellowship dengan keluarga, dan mumpung di rumah, terus perbaiki kelakuan kita. Angkat kedua tangan kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan punya waktu terbaik buat kami. Apapun yang hari-hari ini hilang dari tangan kami, Tuhan pasti mengembalikan tepat pada waktunya. Yang rusak pasti dipulihkan. Kami percaya Tuhan, pemulihan pasti terjadi. Kami percaya Tuhan, kegerakan keluarga pasti terjadi. Kegerakan anak-anak Tuhan pasti terjadi. Anak-anakmu sekarang lagi diproses supaya kami semua memiliki ibadah yang benar-benar perjumpaan dengan Tuhan, merubah hidup kami. Dan kami percaya kalau gereja berubah, kota pasti berubah. Itu sebabnya kami tidak akan pernah berhenti berubah. Terima kasih Bapak. 30 detik Anda merenung dan sepakat berubah bersama keluargamu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Tengadahkan wajahmu kepada Dia, tengadahkan tanganmu dua-duanya kepada Dia. Kiranya berkat Tuhan turun ke atas kita semua secara limpah-limpah. Anugerah damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang kecintaan dari Yesus putranya yang tunggal, pemeliharaan penyertaan Roh Kudus yang menjadikan tidak mungkin menjadi mungkin, tidak bisa menjadi bisa, tertutup terbuka. Mulai hari ini sampai hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati.